Salam, selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dimanapun berada. Kembali pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pengajaran firman Tuhan untuk perjalanan hidup yang akan kita lalui bersama-sama dimanapun kita berada sepanjang satu hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa bersyukur atas berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan yang telah kami jalani. Terlebih istirahat malam yang kami boleh lampaui dan kami boleh ada di hari yang baru ini. Sebentar ya Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami, baik di mana kami boleh ada tinggal maupun ketika kami ada dalam pekerjaan, usaha-usaha yang kami bangun, kemanapun kami melangkah sepanjang hari ini, Tuhan sertai dan memberkati. Demikian juga hati kami, pikiran kami, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu, boleh berakar bertumbuh dan berbuah, untuk menjadi kesaksian hidup kami yang semakin memuliakan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Kamis 24 Februari 2022, tertulis di dalam Injil Markus 14 ayat 61 dan 62. Markus 14 ayat 61 dan 62, demikian firman Tuhan. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini berada di dalam sebuah perikop Yesus di hadapan mahkamah agama. Yesus akan diadili oleh para pemimpin, imam, tua-tua dan ahli Taurat yang sejak semula tidak menyukai kehadiran Tuhan di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, di mana Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ini sangat mengecewakan hati banyak orang pada waktu itu, khususnya imam besar, para imam kepala, dan tua-tua serta ahli Taurat. Sehingga mereka mengambil sikap untuk mencari kesalahan Yesus yang adalah Tuhan itu agar dihukum mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi berbagai tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Tuhan Yesus, ia mengambil sikap untuk tidak melawan, menjawab secara frontal, tapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Namun dalam sebuah kesempatan yang lain, melalui ayat 62 ini, lalu Yesus menjawab mereka. Sebagaimana pertanyaan daripada para imam besar
apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Lalu Yesus menjawab, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Sebuah sikap yang patut kita contoh dan kita teladani. Kadang-kadang kita harus berdiam diri ketika kita didesak oleh berbagai tuduhan-tuduhan fitnah yang dialamatkan kepada kita. Artinya kita tidak harus melawan yang jahat itu dengan tindakan yang juga jahat atau tidak baik. Diamnya Yesus bukan karena ia takut menjawab berbagai tuduhan orang-orang yang menganiayanya. Diamnya Yesus karena ia taat menggenapkan kebenaran nubuat firman Tuhan tentang dirinya yang adalah Mesias Sang Juru Selamat. Kalau kita baca itu dalam kitab Yesaya 50 dan Yesaya 53. Karena itu seringkali sulit bagi kita untuk berdiam diri, walaupun ada peribahasa yang mengatakan bahwa diam itu adalah emas. Pengajaran kebenaran firman Tuhan ini juga ingin mengajarkan satu hal yang sama, bahwa diamnya Tuhan, diamnya Yesus bukan karena dia tidak mampu melakukan apa-apa, bukan karena dia tidak Allah yang maha kuasa, tetapi dia ingin menunjukkan dan mewujudkan kebenaran-kebenaran nubuatan tentang dirinya. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Tuhan, mari kita lebih banyak berdiam diri lalu mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Setelah kita mendapatkan petunjuk untuk menyelesaikan sebuah persoalan dalam kehidupan kita misalnya, barulah kita mulai merencanakan bagaimana kita bertindak. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mari dengarkan suara kebenaran firman Tuhan ini yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memakai waktu demi waktu dalam kesempatan hidup yang Tuhan percayakan. Mari kita sisihkan waktu sejenak untuk berdiam diri di bawah kaki Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika kita berdiam, kita dapat menenangkan gejolak, amarah, dan lain sebagainya. Berdiam bukan tidak melakukan apa-apa. Berdiam adalah juga sebuah tindakan, sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan berdiam, kita mampu mendengarkan suara Tuhan lebih jelas, lebih clear, dan kemudian kita bertindak atas kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini sebuah sikap yang harus kami teladani. Digemuruhnya suasana dunia, digemuruhnya mungkin suara yang memfitnah, mencemooh, menuduh kami yang tidak baik. Kami mau mengambil sikap untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengan berdiam diri, kami dapat menenangkan gejolak hati kami, kemarahan, emosi, dan lain sebagainya. Dengan berdiam diri, kami akan semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan yang kami jalani, dalam setiap peristiwa hidup yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan, sertai berkatilah kami sepanjang hari ini.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.